kepikiran. Sedangkan kita cuek apa dulu. Seperti kemarin kamu tuh berantem seperti adik. Biari sebagai contoh. Kan jadi udah dibocorin di sini. Ya. Hai teman-teman, buat kalian yang belum subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya ya, biar video barunya teman-teman bisa langsung tonton. Siap, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seadanya sayana ada ku Apa adanya yang biasa kita gitu kan. 1, 2, 3, go. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Alhamdulillah kita sekarang mau menyempatkan waktu untuk sharing-sharing lanjutan yang kemarin. Kita bahas part 3. Diaturan ke materi kita. Soalnya bukan Umi ya, Umi hanya sharing saja sekali lagi, bukan Umi merasa gimana gitu ya. Cuman ini kan Umi nggak apa yang Umi aplikasikan kepada anak-anak Umi. Jadi yang ketiga adalah cara mendidik anak-anak Umi gitu. Menurut Umi bagaimana orang lain kan mudah-mudahan yang baiknya contoh, yang jeleknya jangan gitu. Karena kan yang namanya manusia itu ada kesalahan ya, makanya kata Rasulullah tuh undur man qala wala tanwan qala, lihat apa yang diucapkannya, jangan lihat orangnya, karena manusia itu ada banyak kesalahan. Jadi ambil hikmah dari ucapan yang baiknya, jangan diambil yang jeleknya. Karena kalau lihat manusianya takutnya gini, oh si itu mah geningan ngomong gini tapi kelakuannya gini gitu. Justru kan manusia ada kesalahannya gitu, ada kesalahannya. Jadi takutnya Umi nanti ada kesalahan, si Umi kostumnya ya apa-apa lah. Umi mah hanya menyampaikan baligo ani walaupun ayah, sampaikan walaupun saya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena Umi kan banyak yang nuntut bagaimana caranya yang Umi sehari-hari, karena sebenarnya banyak sih orang mah ada yang lebih baik gitu. Karena Umi cuman di channel Neng Mia, jadi yang sehari-hari Umi aja. Ya. Yang ketiga adalah seperti apa yang diucapkan Rasulullah, al-ummu madrasut ula. Jadilah ibu adalah madrasah yang pertama. Jadi seperti di madrasah, di sekolah, seorang ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Kepala sekolahnya adalah si abi, bapaknya gitu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya. Yang namanya guru pasti pengen anak tuh yang terbaik, pengen mudah-mudahan yang terbaik, yang berprestasi, yang soleh gitu. Nah, gimana gurunya cara mengajarkannya? Guru harus mengenal bagaimana murid-murid kita, siapa murid kita itu. Maksudnya bukan siapa anak kita itu, bukan kenalan anak ya udah tahu lah, yang namanya anak ya kenal lahirnya, kita menyusunya disampaikan, tapi maksudnya kenal dari karakternya bagaimana. Kan yang udah umum di menurut psikologi ada 4 macam karakter anak-anak itu beda-beda. Jadi yang namanya kita seorang ibu, seorang guru tidak bisa membeda-bedakan anak satu dengan yang lain, dibanding-bandingkan itu, karena emang salah benar itu karena beda-beda, anak itu beda-beda, murid itu beda-beda karakternya. Nah itu kita tuh sebagai guru harus mengenal si A, Ilmi gimana karakternya, Upa gimana karakternya, jadi anak-anak yang lain gimana karakternya. Apalagi Umi anak 6 harus mengetahui anak bagaimana karakter anak, jadi supaya tahu bagaimana kita menghadapinya, cara mengenali masalahnya, cara kita mendekatinya, memberikan solusi kalau ada apa-apa gitu, cara mendidiknya gitu. Yang di umum itu kan pastilah supaya lebih jelas mah belajar aja di Google. Yang namanya karakter itu kan karakter anak tuh sanguinis, melankolis, pragmatis, dan koleris. Itu tuh karena bermacam-macam, keunikan anak itu macam-macam, kelebihannya macam-macam juga, kekurangannya juga macam-macam gitu. Nah itu harus diketahui oleh seorang orang tua. Jadi jangan sampai kita tuh membandingkan, kamu tuh harus jadi situ ya, harus si kakaknya tuh kamu ceria, kenapa kamu tuh diem gitu. Karena emang beda-beda karakter gitu. Yang namanya contohnya, yang namanya kayak kita sanguinis, kita sanguinis, orangnya ceria, banyak ngomong gitu, ramah gitu, baik hati dan tidak sombong, rajin menabung.
iya pelupa, Ada kurang lebihnya sih. kurang lebih. Jadi ada kekurangannya, ada juga kelebihannya gitu. Kalau Jadi selalu jangan gitu sampai ceria. jadi jangan sampai kita mensamaratakan gitu, dari karakter tuh beda. Kayak Teh Mia kan sang ini gitu, Teh Opa apa perfeksionis itu Korealis. bukan koleris, Teh Opa mah Flegmatis. melankolis ya, melankolis kayak si Abi kan. Si ke bapak mana weh, peribahasanya orang lain gitu. Ya kayak itu memang itu ada keturunan, karena yang namanya karakter itu bisa tumbuh dari lingkungan juga. Kayak melankolis mana orangnya perfeksionis, sempurna apapun gitu. Kalau kita tidak memahami itu, jadi kayak Sangu ini kan cuek gitu ya, cuek barang di mana aja kadang, tapi kadang-kadang apa ya gimana lah, kayak tidak sama dengan melankolis yang begitu harus sempurna, apapun harus sempurna. Kayak itu kan dia jadi contoh kecil misalnya, harus menyimpan sesuatu kepada tempatnya. Kalau melankolis, kalau sanguis itu di mana aja gitu, Yang itu tuh penting bisa udah aman udah. asal aman. Kalau hari yang namanya melankolis itu gimana sih, harus di tempatnya, simetris, harus sempurna gitu. Kalau kita kan harus asal menyimpan, asal di mana aja, asal aman gitu. Tapi kan Bahagia. kayak misalnya nih tutup contoh gitu, tutup apa odol aja dia harus ditutup lagi. Kalau kita mah asal dibuka nanti nggak jadi apa saja kejatuh, apa saja kejatuh. Itu tuh jadi permasalahan kalau nggak mengerti. Kumaha cis nah menikudu menitus atau rapi kumaha. Kalau kita kan cuek gitu wae gitu. Menurut kita, menurut orang mah gitu wae dibahas, gitu wae kudu alus gitu kita. Itu tuh harus mengerti karena kan beda karakter gitu. Jadi kan kayak Tunggu. Flegmatis mah kan orangnya cuek, diomongin tapi cinta damai gitu. Jadi yang namanya sifat itu harus diketahui lah, harus dipahami oleh seorang ibu, harus seorang guru gitu ya. Bukan Umi ini ya, cuman jadi supaya tidak membanding-bandingkan gitu kan. Gini kan kayak Teh Opa itu sempurna, apapun harus belajar nilai sempurna gitu. Kalau Ada salah satu aja sampai kepikiran. salah kepikiran, Sedangkan kita cuek semuanya manusia itu tidak sempurna, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Cuma kita mengetahui dulu lah bagaimana anak itu, bagaimana karakternya gitu, supaya nanti kita seorang guru tuh harus bisa menanganinya gitu. Terus yang ya biasa aja sih yang gitu, misalnya mengetahui, terus kita berkata mengajarkan kejujuran itu paling penting ya. Karena sehari-hari itu gitu, paling Umi mah nggak suka kalau anak berkata bohong tuh, karena yang namanya dari anak yang namanya kebohongan tuh akan sampai ke akhirat juga, terus si kagak si tukang bohong. Jadi ajarkan anak kejujuran, dia tuh pernah berbuat sesuatu kesalahan misalnya, dia jujur, kita hargai. Jadi jangan diomelin, kedingan mah bisa ngambil sesuatu, ngambil barang. Dia tuh Umi mah kalau anak kecil ya suka ada kesalahan, so kamu jujur aja nggak apa-apa, Umi nggak akan dimarahin. Nah itu ngomong, iya Umi saya pernah ngambil uang 5.000. Nah itu kalau orang lain mah pas jujur dimarahin. dimarahin, pantesan mana itu ya anu gitu. Ya, maksudnya mendidik itu mendidik maksudnya supaya jangan merulang lagi. Tapi dampaknya nanti justru anak tuh takut untuk bilang, takut untuk bicara lagi, takut untuk berbuat jujur. Jadi hargai anak. Kalau saat anak jujur, kita harus hargai. Alhamdulillah kamu jujur, alhamdulillah ibu sangat menghargai, saya menghargai kamu. Kamu tuh yang namanya jujur lah, jelasin, yang namanya berbohong itu jelasin gitu. Jadi anak tuh ya nanti apapun harus bilang gitu. Terus kayak apapun ke anak tuh jangan segala sesuatu bilang ke ayahnya, ke kepala sekolahnya. Jadi harus ke guru dulu. Ya apapun ada masalah bilang langsung ke bapaknya. Jadi ya harus ada klarifikasi dulu ke apa maksudnya. Jadi ada masalah apapun harus bilang seorang ibu dulu. Jadi peran ibu adalah sangat penting. Jadi kalau ada permasalahan nggak perlu langsung ke bapaknya, ke kepala sekolahnya. Itu beda lagi pendapatnya. Kalau ibu dapat seorang ibu mah apa ya, perasaan bagaimana gitu. Kalau seorang bapak mah beda lagi lah cara permasalahan apa. Kecuali kalau tidak bisa memecahkan masalah, baru bilang ke kepala sekolah, baru bilang ke bapaknya gitu. Ya itulah sebenarnya mah apa ya, cara-cara yang kecil-kecil sih gitu, kejujuran, mencontoh contoh yang baik, cara menangani kalau ada permasalahan gitu. Seperti kemarin kamu tuh berantem seperti adik, kamu tuh berantem seperti adik, seperti kemarin kamu tuh berantem seperti adik.
biari sebagai contoh. Tuh kan, jadi udah dibocorin di sini. Iya ya, harus sebagai contoh kan, harus dia kenyataan. Berantem nih kemarin yang Teh Atika kan tukang orang perfeksionis mah, mengemas barang tuh rapi gitu. Ya, tuh Teh Atika bagian ngepak gitu. Sedangkan aku pengen cepet. Kan enggak, dia mah direweli sama pelang, namanya guru kan yang nggak bisa langsung diomeli, dengerin dulu. Udah dengerin, udah serius, diam dulu. Udah kamu deh diam, ya udah diam. Ini teh kita niat ibadah, kita harus jalani gitu kan, di sini kan niat ibadah, tapi tetap pada masih tegang, ya udah diam aja. Udah diam aja. Yang Perang namanya dingin, guys. perang waktu perang itu nggak bisa langsung diomelin dua-duanya, karena emang emosinya lagi meluap, apalagi kondisinya apalagi pada datang bulan, wah lagi pada. Terus ini Umi sedikit aja, sedikit ya, tehnya kan lagi nganterin ke JNT pakai, dia sama Umi aja, maksudnya nanti sambil di jalan nanti dinasihatin pasti nggak nangis jalan tuh, merasa capek dia yang kerja, kata emang yang program ini program yang awal siapa gitu. Program aku, tapi pengen dibantuin waktu aku merasa sakit capek kan. waktu sakit, merasa ya emang manusiawi ada capeknya gitu. Atau Umi mah tapi nggak nasehatin sih, cuma dibilang gini aja, tahu nggak Umi kemarin udah waktu down gitu, down tuh merasa ya Allah Umi lagi ada masalah. Umi cerita aja masalah Umi tuh kan si Abi lagi ke Papua, Umi nggak megang, dikasih uang malah terus habis gitu ya. Pas kebetulan kan yang anak yang di asrama pengen bekal, jadi Umi habis, terus Umi beras pas habis gitu ya, saya sakit. Terus keponakan minta uang UTS 730. Nah dari situ teh Umi teh ya Allah, dari jalan perjalanan teh ada rasa sedih gitu. Umi bilang aja, ya maksudnya sering ke Ilmi gitu. Umi saat itu teh kemarin Umi teh pusing down. Tapi Umi apapun bilang ke Allah, ya Allah saya itu berbuat pekerjaan ini adalah karena Allah, ya Allah minta saya itu ada solusi gitu. Jadi masuk ke ilmu itu gini, kita harus kita harus apapun kepada Allah, minta syafaat kepada Allah. Kalau kita Allah itu memberikan ujian pasti ada solusinya. Ini manusia ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kamu tuh merasa down, merasa sekarang mau diuji, nggak mau usaha ini lagi, ini kan buat umat kita, karena Allah kita hasut. Apapun kamu pasti ada permasalahan, ada kasih Allah solusinya. Nah Umi tuh cerita itu, Umi nggak ceritain yang lain, cerita Umi aja. Terus udah gitu ini Umi pulang dari jalan tuh udah sedih-sedih gitu, ya Allah gimana solusinya, kan cuma udah di rumah ada WA gitu, Baji ini dia ada yang baru utang lah gitu istilahnya. Subhanallah, ya Allah, Allah tuh menguji apapun pasti ada solusinya. Nah ini alhamdulillah kamu tuh cerita, nah ini alhamdulillah ada solusi dari Allah. Nah tapi itu Allah teh udah tahu sih sebenarnya hari itu teh Umi tadi akan ada di sini, tapi diuji dulu bagaimana cara tuh kamu tuh sabar enggaknya. Nah makanya kamu tuh kamu tuh diuji sama Allah, pasti kamu tuh pasti ada inaman Yesus, ada kesulitan pasti ada kemudahan. Udah gitu teh pulang dari sana tuh Umi kan masih nyepan sampah gitu kecimpring. Umi dia nangis meluk, Umi maafin saya meluk apa tuh. Umi maafin saya Umi itu paling capek, tapi Umi gak mau ngeluh kamu tuh. Dia aja Aku jadi nasihat sadar dan itu malu sendiri. tidak, jadi maksudnya gini, nasihat itu tidak perlu dinasihatin, diomelin, tapi kita cerita pengalaman kita. Yang namanya Allah itu pasti menguji kita sekemampuan kita. Jadi maksudnya dari cerita itu, maksudnya jadi seorang guru jangan jangan sebelah pihak kalau menghakimi atau menasihati anak. Sebagai guru harus bagaimana menjadi penengah, bagaimana mencari solusi, kembalikan lagi kepada Allah yang memberikan kita masalah, pasti Allah akan memberikan solusinya lagi gitu. Mantap, Masya Allah. Jadi kata aku tuh, ya Allah ini ujian itu bukan dari luar tapi dari kakak sendiri gitu. Tapi bagusnya Umi itu nyuruh aku introspeksi gitu. Pas aku cerita di motor sama nangis, Umi kan teteh capek, kalau teteh semua nanti sakit, kayak kemarin sakit gak ada yang ngurusin jualan, udah weh aku mau fokus ngonten jadi gak akan jualan gitu maksudnya. Waktu itu terus Umi nyuruh introspeksi, oh sadar gini itu aku teh. Ini kan program Ilmi, punya warung Ilmi. Emang 100% untuk rumah, tapi kan emang manusiawi sih, ada capeknya, ada sakitnya, tapi kita jadi jangan
orang ngungsi ngamak-ngamakan nanti akan jadi pahala. Itu emang banyak sih, banyak jalan menuju pahala. Ini juga kita program ini kita dilanjut enggaknya kita lihat ke kemampuan kita juga ya, karena emang oh ya nih siap closing statement ya gitu. Tapi teman-teman insya Allah sih untuk umat karena Allah pasti ada jalannya, walaupun tadi ada ujian-ujian, besoknya aku dikasih sesuatu ya, itu dari Allah juga sih, mangan melalui Umi gitu. Nah teman-teman mungkin itu aja, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Makasih udah nonton sampai tamat, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sering-sering aja, kalau ada pertanyaan boleh lah. Oh boleh. Kalau sekemampuan Umi bisa Umi jawab, tapi kalau nggak pertanyaan kalau nggak bisa Umi nanti sharing lagi lah. Oke teman-teman, terima kasih. Hai teman-teman, buat kalian yang belum subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya ya, biar video barunya teman-teman bisa langsung nonton.